Pada video saat ini kita akan membahas tes sidik jari atau Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test. Tes Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test (DMIT) adalah metode analisis yang mengklaim mampu mengidentifikasi potensi bakat dan kecerdasan seseorang melalui analisis pola sidik jari. DMIT didasarkan pada teori bahwa pola sidik jari berkembang bersamaan dengan otak selama kehamilan, sehingga sidik jari dianggap dapat merefleksikan kecenderungan kemampuan kognitif, gaya belajar, hingga kepribadian. Di negara-negara Asia, metode ini cukup populer, terutama di kalangan orang tua dan pendidik, yang percaya bahwa DMIT mampu memberikan wawasan awal mengenai bakat alami anak serta membantu dalam pengambilan keputusan karir di masa depan. DMIT menawarkan prosedur yang cepat dan mudah, hanya memerlukan analisis sidik jari, yang diklaim dapat dilakukan tanpa tes psikologis yang kompleks. Para pendukungnya percaya bahwa dengan mengetahui bakat seseorang sejak dini, pengembangan bakat dapat difokuskan dengan lebih efektif. DMIT kerap dijadikan sebagai alat bagi orang tua dan sekolah dalam memilih jalur pendidikan dan minat anak, serta oleh profesional karir untuk memetakan kecenderungan bakat dan kepribadian. DMIT dikritik keras dalam komunitas ilmiah karena kurangnya dasar ilmiah yang kuat. Penelitian independen belum membuktikan adanya hubungan kausal antara pola sidik jari dan kecerdasan atau bakat. Sidik jari memang digunakan dalam bidang kriminologi atau identifikasi medis, tetapi penggunaannya untuk mengukur kecerdasan masih kontroversial. Banyak psikolog menilai metode ini tidak valid dan menentang penggunaan DMIT untuk keputusan pendidikan atau karir. Misalnya, Dr. Howard Gardner, yang teorinya sering digunakan sebagai dasar DMIT, menyatakan bahwa teori kecerdasan majemuknya tidak pernah dimaksudkan untuk diukur melalui sidik jari atau cara non-psikometrik lainnya. Studi empiris yang mendukung DMIT masih sangat terbatas, dengan hasil yang cenderung tidak konsisten atau kurang jelas. Selain itu, tidak ada standar universal yang digunakan dalam interpretasi hasil DMIT, sehingga hasilnya bisa berbeda tergantung penyedia layanan. Di India, popularitas DMIT cukup tinggi, terutama di sekolah-sekolah swasta, tetapi sebagian besar lembaga pendidikan formal dan psikolog menolak metode ini karena kekurangan bukti empiris yang cukup. Kesimpulannya, DMIT masih sangat kontroversial dan belum diakui secara ilmiah sebagai metode yang valid untuk mengukur kecerdasan atau potensi bakat. Meski banyak orang tua dan institusi pendidikan menggunakan DMIT untuk memetakan minat dan kecenderungan anak, kurangnya dukungan empiris membuat metode ini lebih bersifat spekulatif dibandingkan ilmiah. Berdasarkan fakta-fakta ini, penggunaan DMIT untuk pengembangan bakat sebaiknya dilakukan dengan hati-hati, dan keputusan penting dalam pendidikan atau karir anak lebih baik didasarkan pada metode yang terbukti lebih valid dan terukur.